Nah, yang ketiga kita masuk ke penampung elemen. Untuk menampung elemen-elemen secara generik, kita dapat menggunakan elemen div. Elemen div merupakan elemen yang dirancang sebagai penampung dari elemen lainnya, sehingga elemen ini tidak memiliki makna semantik. Kita dapat menggunakan div untuk menampung berbagai elemen tanpa batasan. Contoh penggunaan div dapat dilihat pada kode HTML berikut. Nah, seperti contoh kode tersebut, div.wrapper digunakan untuk menampung beberapa elemen P atau paragraf. Elemen-elemen yang ada di dalam div.wrapper tidak dapat melewati ukuran div.wrapper itu sendiri. Perhatikan contoh hasil eksekusi kode di atas. Bagaimana paragraf yang berbeda di luar div.wrapper dapat melewati 800 pixel atau panjang dari div.wrapper. Sementara, paragraf yang berada di dalam div.wrapper harus berpindah baris ketika mencapai ujung dari div.wrapper. Floating element. Untuk menyusun elemen-elemen yang berada di dalam penampung, kita dapat menggunakan properti float. Properti float memungkinkan kita dapat membuat sebuah elemen mengapung pada sisi kiri ataupun kanan dari penampung elemen. Untuk melihat penggunaan dari properti ini, ganti CSS yang digunakan pada contoh kode div.wrapper menjadi berikut. Kemudian jalankan kembali contoh code div.wrapper. Anda akan dapat melihat bagaimana paragraf-paragraf di dalam div.wrapper menjadi berukuran kecil dan terbang saling bersisian ke arah kiri. Paragraf yang paling pertama kali dituliskan akan menjadi paragraf yang paling kiri dan seterusnya. Dan hal sebaliknya akan terjadi ketika kita mengubah nilai float menjadi right. Paragraf yang paling pertama kali dituliskan menjadi paragraf yang paling kanan dan seterusnya. Nah, kali ini kita masuk ke materi terakhir. Saya akan mempraktekkan tentang floating. Jadi, pertama-tama ini tampilan di browser kita Chrome. Nah, floating di sini pertama-tama saya buat div. Jadi di dalam div itu bakal kita buat satu div lagi, tapi dia menggunakan kelas. Jadi di sini saya buat misal div dengan kelas namanya contoh wrapper. Jadi contoh wrapper itu kita masukkan di dalam CSS sebagai kelas ditandai dengan adanya titik contoh wrapper, maka dia dibaca menjadi kelas contoh wrapper karena titik itu artinya kelas. Kelas itu bisa dibuat jadi satu sama seperti div itu sebagai penampung, maka kelas itu jadi isiannya lagi. Sebagai contoh nih setelah kita buat, maka di dalam div ada sebuah floating, sebuah kelas namanya contoh.wrapper dengan pengaturan sebagai berikut. Floatnya kanan nih, maka dia akan ada di sebelah kanan dari div. Jadi div itu penampung satu, sementara kelasnya itu contoh wrapper itu sebagai penampung dua. Nah, jadi ini bordernya saya buat solid. Ini kita buat bagusan dikit lah ya, karena warnanya tabrak sana tabrak sini nih, biru merah. Jadi kita agak benerin dikit CSS-nya. Sebenarnya contoh aja sih. Mungkin kalian pikir wah ini kayak anak-anak kalau gini warnanya. Oke, kita benerin. Ini warna grey. Wait, cari backgroundnya warna grey aja biar lebih soft dikit, nggak bikin skip mata warna merah gini. Kita buat grey. Border colornya kita ganti ke white aja biar lebih soft. Nah, gini udah sedikit lebih masuk di akal lah ya, kira-kira desain webnya gimana. Nah, gini kita bisa buat ini berulang-ulang tanpa harus men-setting lagi satu persatu untuk buat apa. Jadi kita bisa buat satu aja
wrapper. Contoh wrapper itu kelasnya. Kelas itu bisa dipakai berulang-ulang. Misal kayak gini nih, kita buat ada 4 isian dari div. Nih. Jadi bisa kita pakai berulang-ulang tanpa harus men-setting satu persatu. Jadi misal jaraknya nih. Jarak tadi ada di padding. Kita buat 40. Nih, 40 ternyata dia membuat satu itu kebuang, nggak muat karena dia jarak sisinya itu kegedean ya kalau 40. Oke, kita ganti ke 30. Nih, maka muat. Jadi kita nggak perlu mengetikkan hal yang berulang-ulang, kita cukup buat sekali aja, kita panggil untuk dipakai berkali-kali bisa dengan menggunakan kelas. Jadi di sini panjangnya misal seperti yang saya bilang juga tadi, panjang itu dia otomatis seperti ini menyesuaikan. Bisa aja dia lebih panjang, ngikutin dia memberikan tempat untuk isiannya. Oke, jadi di sini misal kita buat ini. Wait. Ini dia. Misal untuk memperjelas nih, kan dia di awal kita buat pembedanya 1. Wait, saya buka keyboard dulu. Kita buat 1 biar kita buat penomoran nih satu-satu. Misal ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4, supaya lebih jelas tentang float tadi bisa kita setting nih, karena tadi floatnya dia urutannya 1, 2, 3, 4 itu dari sisi kanan, karena kita buat di sini floatnya right. Gimana kalau kita buat left, maka dia akan berubah jadi rata kiri. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi sangat memudahkan untuk membuat beberapa konten di dalam satu div. Maka kita bisa pakai satu kelas saja, dan dia dipakai berulang-ulang, dan kita bisa setting dia mau dari bacanya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau gimana. Jadi penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.